Nikmati original, natural, dan healthy. Bersama Hydro Coco. Nikmati air kelapa asli dari Indonesia. Hydro Coco. Taste good, feel good. Dipersembahkan oleh Saya bisa memahami apa yang disampaikan tadi, kritikan tadi, itulah kenapa lalu kemudian secara terbuka mewakili Kementerian Agama, saya menyampaikan permohonan maaf terhadap mereka-mereka yang merasa tidak nyaman berada dalam rilis itu. Begitu. Jadi. Masih bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Pak Lukman tadi berbicara soal kode etik, ada masukan soal bikin PSA begitu. Kemudian harus ada kategorisasinya seperti apa kalau minta rekomendasi dari Kementerian Agama. Juga termasuk soal tadi selebritas agama ya. Kalau dikata ustadz selebriti yang lagi rame nih sekarang. Jadi memang ada keinginan untuk bisa diatur lah begitu kalau seperti itu. Iya, jadi memang ini tidak sederhana karena memang kompleks, Indonesia itu kompleks. Jadi negara tidak boleh terlalu masuk mengintervensi urusan kehidupan keagamaan, tapi juga tidak bisa lepas tangan begitu saja seperti negara sekuler. Nah, oleh karenanya apalagi realitas umat Islam Indonesia seperti yang Pak Kiai Mas Duki tadi sampaikan, ini sangat heterogen, sangat majemuk, sangat beragam. Nah, oleh karenanya dalam pikiran kami tadi itu setidak-tidaknya ada kode etik yang menyatukan itu. Tapi saya justru malah sangat surprise ketika MUI ingin mensertifikasi ini itu. Jadi Pak Kiai Ma'ruf Amin juga saya dengar kemarin itu beliau sangat serius karena memang ya itu tadi di masyarakat tiba-tiba beberapa tahun belakangan ini begitu banyak penceramah-penceramah agama yang menyampaikan agama tidak hanya sekedar menyebarkan ujaran kebencian dan lain sebagainya, tapi juga kontennya diragukan terkait dengan kompetensinya tentang materi keislamannya. Itulah yang saya tangkap dari beliau, begitu perlu ada sertifikasi. Tapi terlepas apapun, apa yang disampaikan oleh Pak Kohar, saya pikir saya sependapat. Jadi memang harus ada pengaturan. Hanya seberapa jauh pengaturan ini, menurut hemat saya, kita serahkan kepada ormas Islam itu sendiri. Tentu bersama MUI dan lembaga-lembaga yang lain untuk lalu kemudian mencari titik temunya di mana pengaturan itu. Oke. Nah, saya ingin menjawab sedikit dari Mbah Sujiwo Tejo tadi itu. Jadi 28 April tahun lalu 2017 saya sudah membuat seruan ceramah di rumah ibadah. Memang tidak hanya masjid, memang tidak hanya untuk umat Islam, tapi seluruh umat beragama, karena Kementerian Agama itu kan untuk melayani semua umat beragama. Oke, baik, Valen. Saya mau tanya Pak Menteri, itu benar ada tadi Ustadz komersil gitu, karena pertanyaan yang kedua adalah di agama saya juga lagi terkenal gitu loh, mengenai penceramah ataupun juga pembicara atau pengkhotbah yang juga punya price list gitu. Nah, artinya apakah nanti juga kita bicara tentang rujukan ini juga sampai mengacu kepada kalau dalam sepak bola tuh ada salary cap. Jadi batas maksimum, batas minimum atau memang ini free agent. Jadi bebas aja pokoknya karena setahu saya memang penceramah tadi yang Pak Menteri katakan bicara tentang konten. Masyarakat kita kadang nggak terlalu peduli dengan kebenaran kontennya Pak. Tetapi bagaimana dia menyampaikan kontennya. Nah itu juga terjadi di bukan hanya teman-teman saya yang di SKAT ini di Muslim. Tetapi juga bagi Kristiani pun sekarang juga terjadi seperti itu. Nah, artinya apakah ini juga nanti akan termasuk menjangkau sampai ke sana juga dari Kementerian Agama terkait dengan istilah penceramah selebritis atau apapun itulah namanya. Walaupun di kami memang kajiannya ada mereka sampai ada yang S1, ada yang S2 teologi seperti itu. Tetapi akhirnya yang lebih ngetop, yang lebih rame dan yang lebih laku ada yang tertentu. Dan pertanyaan kedua kuncian saya dari saya kecil pertanyaannya gini. Penceramah agama boleh kaya gak sih Ustadz? Ustadz, Pak Menteri. Gitu. Karena kadang yang boleh kaya itu adalah selebriti. Kenapa kalau begitu kemudian penceramah agama bisa kaya, kok orang kayaknya heran sih gitu. Boleh gak sih gitu kan? Silakan Pak Lukman.
Iya, saya jawab yang terakhir aja dulu. Iya. Boleh kaya apa enggak? Boleh-boleh aja kan nggak ada yang larang. Boleh saja. Nah, tapi yang kaitannya yang pertama tadi adalah price list gitu ya, pasang tarif. Begini, pada dasarnya sejauh yang saya pahami tentu penceramah-penceramah agama itu dasarnya ikhlas saja. Lalu kemudian orang merasa perlu untuk mengganti biaya transportnya, untuk mengganti waktu yang dia gunakan dan seterusnya. Itulah awal mula ada semacam honor atau apalah, uang kehormatan dan lain sebagainya. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan ada yang memanfaatkan ini sebagai mata pencarian. Begitu lalu kemudian, tapi saya pribadi nggak pernah itu berhubungan dengan penceramah yang pasang tarif. Saya hanya dengar-dengar saja. Tapi Soalnya Pak Menteri kan nggak berani kalau pasang tarif ke Bapak kali Pak. Tapi memang itu terjadi Pak Menteri. Tetapi saya juga dulu pertanyaannya begini, kalau memang motivator aja bisa mahal banget. Saya kenal sama motivator yang ngasih harga per menit. Kenapa memang misalnya memang penceramah agama yang jelas value-nya mau dibagikan itu jelas dasarnya. Kalau emang iya kenapa nggak boleh? Nah itu memang saya juga jadi menjadi pertanyaan. saya pikir yang begitu biarlah nanti interaksi antara penceramah dengan masyarakatnya. Gitu kan. Masyarakat kan juga bisa melihat ini. Masing-masing memiliki kearifannya sendirilah dalam melihat ini. Tentu pemerintah, kami di Kementerian Agama sama sekali tidak akan masuk pada wilayah-wilayah yang seperti ini. Yang kami concern itu sebagaimana yang kami tangkap juga dari MUI adalah konten ini. Isi ceramah tadi. Jangan sampai agama digunakan, dimanipulasi, bahkan dieksploitasi untuk tujuan-tujuan politik yang pragmatis, yang bertentangan dengan politik dasar kita. Ada masalah lain lagi nggak cuma ustadz selebriti aja, tapi ada juga Kang, kita kalau ngomongin toleransi beragama. Terutama kemarin berhubungan dengan aksi teror yang terjadi di Surabaya, di Riau. Nah kita akan bahas itu setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama Q&A. Dipersembahkan oleh